Sebentar saya tekan ini si recording in progress. Oke. Dah. Ladies and gentlemen, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan ASEAN Lecturer Community di Malaysia, di Singapura, di Thailand, Brunei, di Vietnam, Cambodia, dan lain-lain tempat yang mendengarkan perbincangan ini. Saya ini sebenarnya sedang keadaan jam di Jakarta, karena itu kita guna headset untuk kita berbincang satu topik mengenai bagaimana keadaan perguruan tinggi ataupun higher education, khasnya IPTS di Indonesia selepas COVID pandemik ya, impact ya. Oke, sebagaimana telah kita paham semua, COVID pandemik telah mendera kita lebih dari 2 tahun. Apa yang berlaku impact-nya, saya kira semua universiti khasnya di mungkin kawasan Indonesia, mungkin Malaysia juga, saya tak tahu kalau Brunei mungkin tidak karena penduduknya sangat limited ya. Ingat saya sekitar kurang lebih 1 juta gitu. Tetapi di Indonesia khasnya IPTS yang kecil-kecil ini, wow, impact-nya sangat luar biasa. Untuk diketahui oleh kawan-kawan dari kawasan di luar Indonesia, di Indonesia ini ada 4.000 lebih IPTS. Ya. Nah, 4.000 itu kalau kita construction-kan dalam apa namanya ya, dalam positioning yang famous, yang semi famous, yang kurang famous dan tidak famous, itu boleh dikata semacam segitiga lah yang ataupun seperti gunung yang atasnya sedikit, tengah, bawah banyak sedikit, ke tengah lebih banyak lagi dan bawah paling banyak. Nah, dari 4.000 lebih itu, boleh saya kata mungkin lebih dari 1.000, mungkin hingga pun ke 1.500 atau lebih lagi, bagian yang bawah. Bawah. Apa ini maksud bawah itu ada 3 kriterianya. Yang pertama, college university yang studentnya tak lebih dari 1.000, 1.500 antara itulah. Sebab agak beza sikit IPTS dekat Indonesia ini dahulu ya, sekarang mungkin sudah berubah, sudah berbeza. Mendapatkan keizinan tu agak senang sebab itu berada di daerah-daerah. Karena Indonesia kan kita tahu sangat luas, jadi di daerah-daerah di banyak pulau lah, itu kena ada college university juga. Jadi selepas mereka taman SMA atau SPM, dia kena lanjut studi. Jadi bagaimanapun selalu ada pihak yang berusaha membuat ada college university dekat sana atau college sahaja, sehingga ada sambungan studi dari anak-anak kawasan itu menjadi diploma kepada diploma, misalnya akademi itu diploma artinya 6 semester saja, 3 tahun ya. Jadi ini bilangan yang paling bawah ini, bilangan yang studentnya hanya 500 kepada 1.000 student saja. Dan yang kedua cirinya adalah dia punya tuition fee ataupun di sini dikata uang kuliah lah. Itu hanya around 3 2 ke 3 ke 4 juta sahajalah satu semester ya. Nah, nah, jadi kalau mungkin kadang-kadang ada yang 3 juta saja, artinya hanya 800 ringgit lah
lebih kurangnya per semester. Jadi can you imagine bagaimana dia boleh buat quality dan sebagainya, Rp1.000 dalam satu semester saja. Itu yang banyak dekat bawah tu, Rp6.000 tu. Jadi ketika Covid melanda kemarin, ini teruk sangat sebab, itu dia orang tuanya banyak yang sukar membayar tuition fee sehingga, anaknya pun tak boleh continue karena tak ada, eee, budget ya. Tapi di lain lain sisi pula, college-college ini, itu pun suk persoalan juga kalau dia, eee, menyelenggarakan perkuliahan dia kena bayar, fee pensyarah ya, dosen, nak bayar aircon mungkin, nak bayar elektrik ya, nak bayar pegawai. Sementara dari student-nya kesulitan membayar tuition fee. Jadi ini 2 perkara yang serba salah. Dia tak buat, eee, student masih ada continue study. Dia buat kosnya pun tak tercover. Jadi ini problem besar yang sedang terjadi sekarang. Yang government mengalu-alukan mereka semua ini kena merger. Tak boleh lagi buat sendiri. Kalau tak mergers, itu artinya dia tak dapat accreditation ya. Kenapa tak dapat accreditation? Karena dia report KPI-nya tak memenuhi persyaratan regard process of lecturing, kemudian research-nya, student mobility dan sebagainya tak ada buat. Jadi mau tak mau kena merger. Merger ini pula satu perkara yang kadang-kala agak sukar karena satu dengan yang lain tak saling mengenali ataupun lain culture of institutionnya dan perkara-perkara lain. Ya namanya sesama orang bawah, orang kecil mungkin di meja pun wangnya tak cukup juga. Jadi kena ada investor lain. Itu sangat bergantung kawasannya di mana, location kampusnya kan, kemudian program studinya apakah sellable atau tidak dan sebagainya. Yang ketiga keadaan yang berlaku adalah, lulusan perguruan tinggi, lulusan universiti sekarang pun tidak senang untuk dapat kerja. Saya pun tahu di Malaysia mengalami perkara yang sama. Mungkin juga di Thailand, Singapura, biasa mereka buat bisnis sendirilah mayoritinya. Jadi impak 3 perkara lepas Covid ni memang akan berketerusan hingga pun ke tahun hadapan dan ke tahun hadapan lagi yang akan berlaku khasnya IPTS. Sebenarnya alumni IPTA kalau di sini Indonesia disebut PTN, Perguruan Tinggi Negeri, pun sama berlaku perkara ni. Sebab ini selain impact of economic by Covid ni, pandemic, juga impact of higher technologies trend ya. Sehingga orang sekarang atau ramai company itu tak perlu ramai-ramai kaki tangannya, pegawainya, employees-nya, dan mereka pun sudah mengurangkan office dalam arti bekerja secara fisikal. Jadi karena itu keperluan kepada employee menjadi berkurang juga. Tapi kita tahu di lain pihak supply of manpower graduan universiti atau college universiti pun tak berkurang kan. Terus setiap tahun, mungkin tiap bulan ada wisuda, ada
graduation, ada convocation. Jadi supply jalan terus, sementara demand berkurang terus. Ini suatu keadaan yang berlaku dan sebuah challenges untuk uh, university, untuk college dan untuk graduannya juga. Karena itu saya pikir nih kita perlu sharing idea supaya keadaan yang seperti ini boleh ada solution-solution baru, khasnya di kalangan pensyarah, researchers, dan juga analis of higher education. Itu saya kira sebuah pembukaan diskusi bagaimana hal ini boleh kita bincangkan kepada masa hadapan. Saya selaku founder and CEO ASEAN Lecture Committee will be to invite you, Professor, Asok Professor, Assistant Professor, tuan-tuan, puan-puan, untuk boleh berbagi idea, sharing of experience, bagaimana kita boleh membantu keadaan ini, terutama bagi yang mengalami kesulitan yang sangat teruk. Thank you very much. Itu sahaja dulu supaya tak panjang sangat sebagai satu analisis awal lah ataupun perbincangan awal. Demikian, terima kasih. Daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you.